Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini pada pertemuan kelima, kita masuk materi arkia dan bakteria. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa arkia dan bakteria ini adalah anggota dari kelompok organisme prokariot ya. Nah, kedua organisme prokariot ini kalau dalam klasifikasi 3 domain ini mencakup 2 dari 3 domain kehidupan, yaitu domain bakteria dan domain arkia. Sementara organisme yang memiliki sel eukariot ini masuk ke dalam satu domain eukaria, termasuk di dalamnya hewan, tumbuhan, jamur, dan protista ya. Jadi di sini kita akan berfokus pada 2 domain ini, yaitu domain bakteria yang di dalamnya ada bakteri gram positif, gram negatif, cyanobacteria, kemudian calon-calon kloroplas dan mitokondria. Sementara pada arkia ada ekstrim halofil, metanogen, dan hipertermofil. Nah, ini perbandingan ketiga kelompok dari 3 domain ini, arkia, bakteria, dan eukaria, baik dari tipe selnya, kemudian dinding selnya, di mana prokariot ini yang memiliki peptidoglikan, sementara pada arkia tidak ada. Demikian juga pada eukariot. Kemudian lipid pada membrannya ini bercabang ya, sementara pada prokariot ini rantai lurus, ya, rantai karbon lurus pada asam lemak pada lipidnya. Kemudian asam amino pada sintesis proteinnya ya, asam amino pertamanya arkia ini menyerupai eukaria ya, yaitu metionin. Kemudian sementara pada prokariot ini formil metionin ya, sebentar. Matikan dulu. Ya. Kemudian hanya prokariotik atau bakteria ini yang sensitif terhadap antibiotik, kemudian juga ada lengkung rRNA dan lengkung pada tRNA-nya. Selanjutnya, sebagaimana kita bahas pada mata kuliah protista dan fungi ya, bahwa prokariot ini merupakan nenek moyang dari eukariot, di mana ada proses atau model ya yang menunjukkan proses terjadinya eukariot dari prokariot. Ya, seperti ini ada invaginasi yang membentuk struktur endomembran dan kemudian beberapa arkia dan bakteria yang melakukan endosimbiosis menjadi mitokondria dan kloroplas yang membentuk eukariot yang ada sekarang. Nah, ini adalah fosil dari prokariot yang dapat ditemukan dan merupakan fosil tertua ya. Di sini ada kumpulan stromatolites ya, prokariot yang ada di lautan ya, fosil ini. Kemudian hierarki taksonomi pada arkia dan bakteria ini hampir sama dengan pada makhluk hidup lain ya, seperti yang kita pelajari di mata kuliah yang lain, seperti pada kingdom Animalia, fungi, dan plantae. Nah, pada bakteria ini juga hampir sama ya, mulai dari domain, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, di sini ada contohnya Escherichia coli, domainnya bakteria, kingdomnya di sini tidak disebutkan ya untuk bakteri. Kita sering menyebut kingdom untuk bakteri ini adalah kingdom Monera ya.
Kemudian filumnya Proteobakteri, kelasnya Gamma Proteobacteria, kemudian ordonya Enterobacteriales, familinya Enterobacteriaceae, genus Escherichia, dan spesies Escherichia coli. Nah, ini contoh hierarki taksonomi untuk bakteri. Baik, kita akan lihat satu persatu mengenai Archaea. Archaea ini cukup beragam ya, baik dalam morfologi maupun fisiologinya. Kalau diwarnai dengan pewarnaan gram bisa berupa gram positif ataupun gram negatif dengan bentuk bulat, batang, spiral, atau tidak beraturan. Bisa berada di lingkungan dalam bentuk sel tunggal atau filamen. Kemudian memperbanyak diri dengan binary fission atau pembelahan biner, menguncup, fragmentasi, atau mekanisme lain. Kemudian secara metabolik bisa aerob, fakultatif anaerob, atau anaerob obligat. Kemudian secara nutrisi juga mulai dari kemolitoautotrof sampai organotrof. Kemudian kebanyakan memang mesofil, tapi ada juga yang unik ataupun ekstrim ya, seperti hypertermofil, ini bisa tumbuh di atas suhu 100 derajat Celcius. Kemudian Archaea juga sering ditemukan pada lingkungan akuatik yang ekstrim, kemudian juga lingkungan terestrial atau tanah yang ekstrim. Ada yang tinggal pada permukaan Antartik, kemudian ada pada lingkungan yang dengan kadar garam tinggi, dan seterusnya. Ya, Archaea ini secara taksonomi dalam buku Bergey's Manual Determinative for Bacteriology ya dikelompokkan menjadi dua filum, yaitu Crenarchaeota dan Euryarchaeota. Jadi ada dua filumnya. Nah, kebanyakan bersifat ekstrim ya, ada yang termofilik, asidofilik, dan sulfur dependent atau bergantung pada sulfur. Jadi sulfur ini mungkin digunakan untuk aseptor elektron dalam respirasi anaerobiknya ataupun sebagai sumber elektron untuk litotrof. Kemudian hampir semuanya bersifat anaerob, tumbuh pada air atau tanah yang dipanaskan oleh tenaga geotermal ya. Misalnya di lingkungan hot springs atau sumber mata air panas ya, yang kaya akan sulfur. Kemudian kebanyakan ini organotrof. Ada juga yang litotrof ya, mengambil energi dari bahan organik ataupun bahan anorganik. Terdiri atas 69 genera. Kemudian yang banyak dipelajari, dua genus yang banyak dipelajari yaitu Sulfolobus dan Thermoproteus. Nah, Archaea yang ekstrim, termofilik, asidofilik, dan sulfur dependent ini contohnya ada golongan Methanogens, Halobacteria, Thermoplasma, kemudian termofilik ekstrim yang memetabolisir sulfur oksida, dan Archaea yang mereduksi sulfat. Nah, ini contoh-contoh dari Archaea ya. Ini ada contohnya Pyrodictyum abyssii yang tumbuh pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, ini sumber mata air panas di mana tempat tumbuhnya ekstrim termofil, dan ini sumber air dengan kadar asam yang tinggi untuk asidofil. Nah, ini contoh dari metanogen ya. Kelompok dari Archaea ada Methanospirillum, Methanobrevibacter, Methanosarsina, dan Methanogenium ya. Jadi bentuknya berbeda-beda tetapi sama-sama menghasilkan gas metan. Selanjutnya bakteria. Bakteria ini
Klasifikasinya paling banyak digunakan adalah menggunakan Bergey's Manual for Systematic Bacteriology. Ya. Ada sekitar 5.000 spesies bakteri yang telah diidentifikasi dan 3.100 sudah diklasifikasikan. Bakteria dibagi menjadi 4 divisi atau 4 filum ya, tergantung dari karakteristik dinding selnya. Nah, pembagian divisi dari bakteri ini didasarkan pada sifat-sifat pewarnaan gramnya, reaksi terhadap pewarnaan gramnya, apakah dia positif atau negatif, kemudian bentuk selnya, seperti ini, apakah dia kokus, batang, spirillum, spiroket, bercabang, berkuncup, ataupun filamen. Kemudian susunan selnya, apakah staphylococcus, ataukah apakah dia berantai atau bergerombol, kemudian kebutuhan oksigennya, motilitasnya, kemudian karakteristik nutrisi dan metabolismenya. Setiap kelompok terdiri atas beberapa genera. Ya, kita lihat di sini salah satu cara mengklasifikasikan bakteri adalah dengan pewarnaan gramnya. Apakah dia gram positif atau gram negatif. Kemudian morfologinya, apakah dia berbentuk batang atau kokus. Ini ada contohnya ya, Staphylococcus aureus. Kemudian kalau gram negatif apa? Karakteristik metabolismenya, apakah dia memfermentasi glukosa seperti ini contohnya, mengubah glukosa menjadi pirufat dan laktat sehingga terbentuk asam dan gas. Ya. Ini menggunakan media untuk identifikasi fermentasi glukosa menjadi asam. Kemudian ini fermentasi glukosa menjadi non-asam ya, misalnya butanediol, etanol, laktat, suksinat, asetat, dan seterusnya. Ini tidak membentuk gas ya, jadi tidak ada gas yang terperangkap di dalam tabung Durham. Selanjutnya ada motilitasnya, kemudian produksi indol atau penggunaan asam sitrat. Jadi ini salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Kemudian juga seperti kita ketahui ya, sudah kita pelajari di pertemuan kedua, karakteristik utama dari bakteri adalah adanya gram positif dan gram negatif. Nah, ini. Kemudian ada juga yang tidak memiliki dinding sel seperti Mycoplasma. Ini yang gram positif ini berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Ini kita sudah pelajari ya, baik dari bentuk dinding selnya, komposisi dinding selnya, bentuk selnya, cara reproduksinya, metabolismenya, motilitas, kemudian alat gerak, dan kehadiran endospora. Nah ini yang disebut susunan sel tadi ya, ada yang stafilo, ada yang strepto. Stafilo itu bergerombol seperti anggur, strepto itu membentuk rantai. Lalu ini adanya endospora seperti pada contoh Clostridium tetani. Kemudian kemampuan untuk melakukan fotosintesis seperti pada cyanobacteria, ya. Kemudian ada juga bakteri non-sulfur hijau, bakteri sulfur hijau, bakteri ungu, sulfur dan non-sulfur. Nah ini contohnya bakteri fotosintetik yang oksigenik. Berikut kelompok bakteria ada divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Divisi 1 berisi bakteri gram negatif, divisi 2 berarti bakteri gram positif, dan divisi 3 bakteri tanpa dinding sel. Nah, kita lihat bakteri gram negatif ini terdiri atas spiroket, contohnya Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Kemudian ada bakteri gram negatif aerob, motil atau bergerak ya, bisa berbentuk helix atau fibroid. Contohnya azospirillum yang memfiksasi nitrogen di tanah. Kemudian ada juga
juga bakteri batang atau Coccus gram negatif aerobik, contohnya Pseudomonas. Ya. Pseudomonas ini adalah bakteri berbentuk batang dengan flagela di ujung menghasilkan pigmen. Kemudian ada juga bakteri gram negatif berbentuk batang yang bersifat anaerob fakultatif. Contohnya Escherichia coli yang ada pada saluran usus halus manusia. Ada juga dari divisi 1 ini adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang bersifat anaerob. Contohnya Bacteroides ya. Nih. Kemudian ada juga bakteri yang mereduksi sulfur menggunakan H2S di atmosfer. Kemudian juga bakteri Coccus gram negatif yang anaerob. Contohnya Veillonella yang penyebab plak pada gigi. Kemudian juga ada Rickettsia dan Chlamydia. Lalu untuk kelompok kedua, bakteri gram positif, ada gram positif berbentuk kokus ya. Ada contohnya Staphylococcus maupun Streptococcus. Kemudian ada bakteri gram positif berbentuk batang atau kokus yang menghasilkan endospora. Tadi contohnya Bacillus dan yang tadi ya, yang membentuk endospora. Kemudian juga ada bakteri gram positif berbentuk batang tidak menghasilkan spora atau non-sporing. Contohnya Propionibacterium acnes, penyebab jerawat. Kemudian ada Mycobacteria, ini penyebab TBC ya, Mycobacterium tuberculosis. Ada Nocardiiform. Kemudian ada Actinomycet. Nah, Actinomycet ini bentuknya seperti ini ya, tidak seperti bentuk bakteri pada umumnya. Actinomycet ini tinggal di tanah, kemudian menghasilkan berbagai macam antibiotik. Bakteri kelompok ketiga yaitu tanpa dinding sel, contohnya Mycoplasma. Mycoplasma ini tidak membentuk dinding sel, kebanyakan bersifat aerob, fakultatif anaerob. Ya. Kemudian sangat pleomorfik atau mudah berubah-ubah bentuknya, dapat menghasilkan filamen yang menyerupai fungi. Oleh sebab itu namanya Mycoplasma ya, ada kandungan mikonya itu kan jamur. Kemudian menghasilkan koloni yang sangat kecil, diameternya kurang dari nanometer kalau ditumbuhkan pada media. Selnya juga sangat kecil. Nah, Mycoplasma ini juga dapat melalui filter bakterial ya, menyerupai virus dan dapat menjadi patogen yang penting pada manusia. Contohnya Mycoplasma pneumonia. Nah, ini adalah kelompok-kelompok bakteri. Nanti masing-masing kelompok bakteri ini akan lebih jelas lagi dipaparkan oleh kelompok ya, masing-masing kelompok dari teman-teman kalian. Jadi ini hanya garis besarnya saja. Sifat-sifat bakteri yang lain sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Silakan dilihat lagi berkas pada pertemuan kedua tentang sifat-sifat bakteri. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Setelah ini silakan boleh melanjutkan dengan diskusi. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.